Film ini berjudul Don't Breathe 2 yang merupakan sequel kedua, namun alur ceritanya tak berkaitan dengan seri sebelumnya. Dengan genre horror thriller, rating IMDb untuk film ini adalah 6,3. Di awal film kita diperlihatkan 8 tahun setelah tragedi kebakaran rumah sebuah keluarga, yang mana seorang gadis berhasil keluar dari musibah itu, kemudian diselamatkan oleh seorang pria buta mantan militer. Ia adalah Norman. Di sebuah hutan, seorang gadis yang bernama Ponik sedang berlari dari kejaran anjing, hingga ia berhasil melompati pagar pembatas dan lepas dari kejaran anjing tersebut. Kemudian ia menemukan pistol di dalam sebuah mobil tua. Tiba-tiba seorang menyekapnya dari belakang. Ia adalah Norman, ayah dari Ponik. Norman mengatakan bahwa ia telah gagal dalam pelatihan hari ini karena pistol di tangannya berhasil direbut. Setiap harinya Norman selalu melatih Ponik untuk bertahan hidup. Semua itu ia lakukan karena kewaspadaan yang tinggi akibat trauma yang ia rasakan. Kembali ke rumah ketika Ponik sedang merapikan rambut Norman. Sambil berbincang, Ponik meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke kota. Namun Norman tak mengizinkannya sampai ia berhasil menyelesaikan semua ujian bertahan hidup. Tak lama kemudian terdengar suara klakson mobil di depan rumah. Ia adalah Hernandez. Melihat Ponik dari balik jendela lalu meminta izin kepada Norman untuk membawa Ponik bersamanya ke kota. Awalnya Norman tak mengizinkannya, namun kemudian berubah pikiran mengizinkan Ponik pergi bersama Hernandez ke kota. Lalu mengingatkan mereka untuk segera pulang saat sore dan Ponik pun menyetujuinya. Lalu mereka pun berangkat ke kota. Di dalam mobil, Ponik bernyanyi sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh ibunya saat dia masih kecil. Membuat Hernandez tersentuh, kemudian menawarkan kepada Ponik untuk pergi ke lokasi puing-puing rumahnya. Mereka pun membuat kesepakatan untuk merahasiakan kejadian ini. Di sana, Ponik berjalan masuk ke dalam puing-puing rumahnya, kemudian meletakkan bunga di dalamnya. Kemudian terdengar suara gerakan seseorang dari dalam rumah, membuatnya ketakutan, kemudian pergi untuk melanjutkan perjalanan bersama Hernandez. Hernandez mengajaknya pergi ke taman bermain di sebuah penampungan. Tampak berita di TV menampilkan seorang dokter yang terlibat penjualan organ tubuh anak. Ponik duduk bersama anjingnya, melihat sekelompok anak sedang bermain. Ia selalu bermimpi untuk memiliki banyak teman, bermain dan tertawa bersama. Tak lama kemudian Hernandez memanggilnya untuk mengajaknya pulang. Sebelum pulang, Ponik meminta izin untuk ke kamar mandi. Di sana Ponik bertemu dengan seorang pria yang kemudian mengajaknya berbicara. Namun hal itu justru membuat Ponik menjadi ketakutan. Lalu ia bergegas menuju Hernandez untuk kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Tanpa mereka sadari, pria itu mengikuti mereka dari belakang bersama komplotannya. Sesampainya di rumah, Ponik segera masuk ke dalam rumah sedangkan Hernandez segera pulang, sendirian mengendarai mobil. Perjalanan Hernandez terhenti oleh sebuah mobil yang menghadang di tengah jalan. Kemudian ia turun dan meminta mobil tersebut untuk menyingkir dari tengah jalan. Diketahui bahwa pria tersebut adalah pria yang mengganggu Ponik sebelumnya dan sedang mengikuti mereka. Dengan sebuah peringatan, akhirnya mobil itu menyingkir dan Hernandez pun kembali ke mobilnya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Hernandez sempat mencatat plat nomor mobil tersebut. Kemudian mencoba menghubungi panggilan darurat, namun tiba-tiba dari kursi belakang muncul seorang pria yang langsung mencekik lehernya. Kemudian memukul kepala Hernandez dengan martil berkali-kali dan Hernandez pun tewas saat itu juga. Di rumah sedang terjadi perdebatan antara Ponik dan ayahnya, yang mana ayahnya sangat mengkhawatirkan Ponik memintanya untuk sekolah dari rumah. Sedangkan Ponik menginginkan hidup normal dan mempunyai banyak teman. Di luar rumah tampak 3 pria yang mengikuti Ponik sebelumnya telah sampai di depan rumah. Saat itu Norman keluar untuk memberi makan anjingnya. Namun anjingnya tak ada di sana, kemudian ia bergegas mencarinya ke halaman depan rumah. Pada saat yang bersamaan, para penjahat menyelinap masuk ke dalam rumah, kemudian naik ke atas menuju ke kamar Ponik. Ponik yang menyadari keberadaan mereka segera bersembunyi di bawah lemari. Kemudian bergegas turun, bersembunyi di lantai bawah. Di luar rumah, Norman menemukan anjingnya Shadow telah tewas. Hal itu membuatnya bersedih, kemudian segera menyadari akan bahaya yang mengancam dia dan putrinya. Di dalam rumah, Ponik yang mencoba untuk keluar terpojok oleh seorang pria yang menodongnya dengan pistol.
Kemudian Norman muncul dari balik jendela, menahan pria tersebut dan menyuruh Ponik untuk segera pergi menuju sebuah kotak persembunyian. Kotak itu terbuat dari baja kokoh dengan pertahanan yang sangat kuat, yang memang dipersiapkan Norman untuk bertahan pada saat situasi mendesak. Ponik pun berlari dan berhasil lolos dari kejaran salah satu penjahat. Kemudian dia masuk ke dalam box dan segera mengunci box tersebut. Salah satu penculik berhasil melukai Norman. Kemudian Norman pergi menuju garasi mobil untuk merawat lukanya. Namun salah satu penculik mencurigai keberadaan Norman di garasi karena melihat darah di gagang pintu garasi. Dengan insting bertahan hidupnya, Norman keluar dari persembunyian menyergap penculik tersebut, yang mana teriakannya terdengar oleh temannya dari dalam rumah yang kemudian juga datang untuk menyelamatkannya. Namun saat dia tiba di garasi, Norman sudah tidak ada lagi di sana. Ia menemukan temannya dengan mulut dan hidung yang sudah diberi perekat. Hal itu membuatnya tak bisa bernafas. Berpindah ke Ponik yang sedang bersembunyi di kotak. Penculik yang menyadari bahwa kotak tersebut tidak bisa ia bongkar, kemudian memaksa Ponik keluar dengan cara mengisi air ke dalam box tersebut, dan juga kabel listrik di atasnya. Volume air di dalam box terus meningkat seiring waktu, yang mana hal itu akan menyebabkan terkoneksinya kabel listrik ketika air menyentuh kabel. Hal itu membuat Ponik begitu panik, kemudian berusaha membuka kunci pintu, namun ia tak berhasil. Tak lama kemudian Norman tiba di ruangan tersebut, melemparkan sebuah tabung gas yang membuat penculik tak berani menembakkan pistolnya. Lalu Norman keluar dari persembunyiannya, kemudian terjadi pertarungan di antara mereka. Di sisi lain, Ponik masih saja tak berhasil membuka kunci. Sementara volume air terus naik membuatnya hampir menyentuh kabel. Norman yang saat itu terdesak berusaha untuk merangkak mendekati kotak, kemudian menarik kabel listrik dari dalamnya untuk menyelamatkan Ponik dan lalu melemparkan kabel tersebut ke arah tabung gas. Yang mana hal itu membuat terjadi ledakan di sana. Penculik itu pun tewas dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Kemudian Norman berusaha untuk membuka kotak. Ponik yang tenggelam telah pingsan di dalamnya. Norman segera mengeluarkan Ponik kemudian membawanya keluar dari ruangan tersebut, bersembunyi di sebuah kebun sayur di samping rumahnya. Para penculik menemukan keberadaan mereka, kemudian melumpuhkan Norman dan mereka menahan Ponik. Saat itu Rylan, pemimpin komplotan tersebut, bercerita tentang fakta yang mana kebakaran itu membuatnya dipenjara selama 8 tahun karena dituduh sebagai dalang dari kebakaran. Dan di sini Rylan mengaku bahwa dia adalah ayah kandung dari Ponik dan dia merasa bahwa Norman telah menculik Ponik darinya. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Norman. Namun Norman yang tersadar segera melawan, melepaskan diri dari kepungan dan pergi bersembunyi. Salah satu dari mereka membawa Ponik menuju mobil, sementara yang lainnya pergi memburu Norman. Melihat penculik itu sendirian, Norman segera menghabisinya, kemudian membawa Ponik kabur bersamanya. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka ketika Ponik bertanya tentang siapa dirinya dan mencurigai bahwa Norman bukanlah ayah kandungnya. Menyadari kondisi mereka sedang terdesak, Norman tak menggubris pertanyaan Ponik dan memintanya untuk segera pergi. Ponik yang berhasil keluar rumah saat itu berusaha untuk berlari ke hutan, namun penculik mengetahui keberadaannya, lalu menangkapnya dan membawanya ke dalam mobil. Kemudian bersiap untuk pergi meninggalkan lokasi dengan membawa Ponik bersama mereka. Sebelum pergi, mereka membakar rumah tersebut, yang mana Norman masih berada di dalamnya. Norman berusaha keluar dari rumah tersebut bersama seekor anjing milik Rylan yang ia selamatkan. Kemudian terjatuh dan tak sadarkan diri. Di sebuah rumah, Ponik terbangun disambut oleh Rylan di sampingnya. Kemudian Rylan bercerita tentang kebakaran yang merenggut rumah dan membuat mereka terpisah satu sama lain. Ponik yang meragukan cerita itu meminta untuk pergi dan Rylan pun tak mau menahannya. Ponik berjalan menuju ke arah pintu keluar, namun di sana sudah menunggu seorang wanita yang menyanyikan sebuah lagu yang sangat dikenal oleh Ponik. Lagu yang biasa dinyanyikan ibunya ketika ia masih kecil. Dengan rasa haru, Ponik berlari dan memeluk wanita itu. Mereka duduk bersama, berkumpul sebagai satu keluarga. Kemudian Rylan membawakan segelas minum untuk Ponik. Wanita itu bercerita bahwa ia sedang sekarat karena asap kimia dari kebakaran yang merusak jantung dan organ dalam tubuhnya, sehingga ia membutuhkan donor jantung yang sesuai untuknya.
Di sini kita ketahui bahwa Raylan dan wanita itu menculik Phoenix hanya untuk mengambil jantungnya demi menyelamatkan nyawa wanita itu. Tak lama kemudian Phoenix tertidur karena efek bius dari minuman. Di sisi lain, Norman yang tersadar segera bersiap untuk berangkat menyelamatkan Phoenix bersama seekor anjing milik Raylan sebagai penunjuk jalan. Phoenix yang tersadar sudah berada di meja operasi dengan dokter yang menyiapkan alat medis operasi bersama wanita itu di sebelahnya. Saat dokter menyalakan alat bersiap untuk memulai operasi, tiba-tiba listrik di tempat itu padam, yang membuat operasi tidak bisa dilanjutkan. Salah satu dari mereka turun ke ruang genset untuk menghidupkan saklar. Saat lampu dinyalakan, ternyata Norman sudah ada di sebelahnya dan segera menyerangnya. Terjadi pertarungan di antara mereka. Norman dengan insting militernya tak begitu merasakan perlawanan berarti. Dengan martil, Norman memukul kepala pria tersebut berkali-kali, menghabisinya dengan sangat kejam. Raul melaporkan bahwa Norman berada di sana, yang mana hal itu membuat Raylan sangat terkejut karena persembunyian mereka yang sangat dirahasiakan diketahui oleh Norman. Kemudian ia menyadari bahwa anjingnya lah yang digunakan Norman untuk sampai di tempat itu. Raylan yang merasa tempat itu tak lagi aman segera membawa Phoenix dan istrinya pergi dari sana. Kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu Norman. Di sebuah ruangan yang tergenang air, mereka menemukan Norman tergeletak di sana, lalu bergerak maju perlahan mendekati Norman yang menurut mereka tak lagi berdaya. Ternyata itu hanyalah jebakan Norman saja. Ia hanya berpura-pura pingsan, yang mana gelombang air karena langkah mereka digunakan Norman sebagai radar baginya untuk mulai menyerang. Dan benar saja saat mendapatkan posisi ideal, Norman bangkit kemudian menembakkan pistolnya menghabisi anak buah Raylan. Namun Raul tak terdeteksi oleh Norman karena berada di luar ruangan dan tak menginjak air. Raul yang memegang senjata saat itu tak berniat membunuh Norman, karena Raul pun tak menyetujui rencana pembunuhan yang dibuat oleh Raylan beserta komplotannya. Kemudian Raul menunjukkan jalan rahasia menuju ke arah jalan keluar rombongan itu kepada Norman, dan segera menyuruhnya pergi menyusul mereka sebelum terlambat. Norman yang telah sampai di pintu keluar kemudian membunuh sang dokter lalu melemparkan bom asap ke ruangan tersebut, membuat ruangan tersebut dipenuhi asap sehingga Raylan tak dapat melihat. Ruangan yang berasap tentu saja menguntungkan Norman dalam pertarungan 1 lawan 1. Raylan yang tak dapat melihat terkecoh oleh pergerakan Norman yang membuatnya menembak ke sembarang arah, yang mana salah satu tembakannya mengenai dada istrinya yang membuat istrinya tewas di atas kursi roda dengan borgol yang masih terikat dengan tangan Phoenix. Sedikit gerakan membuat kursi roda itu bergerak ke arah dasar gedung. Phoenix yang panik terus berusaha bertahan mengambil golok di dekatnya kemudian memotong tangan wanita itu. Namun pegangannya terlepas membuatnya terjatuh ke dasar gedung. Untung saja Phoenix selamat karena terjatuh di atas badan wanita itu. Di sisi lain, Norman yang perhatiannya teralihkan karena teriakan Phoenix terkena sabetan pisau Raylan, membuat ia semakin terdesak. Dengan kondisi yang terus melemah, tiba-tiba anjing Raylan yang ia selamatkan datang dan menyerang Raylan. Kesempatan itu digunakan Norman untuk dapat melumpuhkan Raylan, kemudian memecahkan kedua bola matanya. Dari dasar gedung, Phoenix kemudian bangkit dan berjalan menghampiri Norman. Namun Norman menahannya dan kemudian menceritakan yang sebenarnya terjadi, bahwa sebenarnya ia bukanlah ayah kandung Phoenix. Saat sedang berbicara, tiba-tiba Raylan yang masih hidup muncul dari arah belakang dan menikam Norman. Norman yang tak lagi berdaya pun hanya bisa pasrah ketika Raylan bersiap untuk menggorok lehernya. Namun Phoenix datang dan menusuk Raylan dengan golok di tangannya, yang membuat Raylan tewas saat itu juga. Kemudian ia menghampiri Norman yang sekarat, meletakkan kepala Norman di pangkuannya, dan Norman pun tewas di pangkuan Phoenix. Phoenix yang bersedih kemudian bangkit untuk bersiap menjalani hari-harinya tanpa Norman di sisinya. Ia mendatangi taman bermain di penampungan, kemudian menyapa anak-anak di sana, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Phoenix. Di akhir film memperlihatkan seekor anjing menjilat tangan Norman yang menjadikan sebuah tanda tanya tentang kematian Norman, yang bisa menjadi pertanda series Dawnbreed belumlah selesai, karena Dawnbreed 2 bukanlah tempat yang cocok untuk mengakhiri kisah Norman. Mari kita nantikan kisah Norman di series selanjutnya yang mungkin dikemas sebagai prequel kisah masa lalunya, mengenai karirnya di Na'vi dan juga kejadian yang membuat kedua matanya buta. Semua masih menjadi tanda tanya.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.